Kembali lagi di Lab RPL. Sekarang kita masuk ke langkah 8.1.8 yaitu ubah ASLab model. Kita buat function namanya proses store nilai. Parameternya yaitu ID modul, terus ID praktikan, dan nilai. Oke. Terus di sini kita buat SQL namanya SQL check. Di sini yaitu query-nya select bintang from nilai, di mana modul ID-nya yaitu sesuai parameter yaitu ID modul. Lalu dan praktikan ID-nya sesuai parameternya yaitu ID praktikan. Setelah itu kita buat ceknya ini adalah mengeksekusi query ini yaitu query SQL check. Sekarang kita buat pengetesan. Jika cek fetch ASOP sama dengan 0, jadi ketika query ini dijalankan dan nggak ada datanya, maka dia akan menginsertkan data. Jadi kan di bagian nilai, logout dulu. Nanti rencananya di bagian nilai ini ketika nilainya itu sudah ada, maka ketika insert dia akan mengupdate. Tapi ketika nilainya itu belum ada, masih kosong, dia akan menginsert, memasukkan nilainya. Jadi SQL insert, kita buat lagi variabel namanya SQL insert, yaitu kita buat query untuk memasukkan value nilai, yaitu insert into nilai. Terus yang dimasukkan adalah, kita cek dulu di database. Yang dimasukkan adalah model ID, praktikan ID, dan juga nilainya. Modul ID, praktikan ID, terus nilai. Value-nya sesuai dengan parameter. Lalu query koneksi query-nya yaitu SQL insert. Else berarti, kalau else berarti fetch ASOP-nya tidak 0, jadi nilainya sudah ada, jadi nanti yang dimasukkan ke parameter ini tinggal diupdate.
dari nilai sebelumnya. Kita buat namanya SQL update. Update nilai set nilai sama dengan masukkan parameternya yaitu nilai where modul ID dan juga modul praktikan, di mana modulnya adalah modul ID dan praktikan ID-nya adalah praktikan, seperti ini, seperti yang ada di sini. Copy saja. Lalu kita buat query seperti yang di atas ini. Yang dieksekusi adalah SQL update. Nah, sip. Sekarang tinggal di return ke query. Kita buat dokumentasi. Untuk parameter ID modul, berisi ID modul. Terus ID praktikan, berisi ID praktikan. Lalu nilai isinya yaitu nilai praktikan. Lalu function ini yaitu function proses store nilai. Fungsinya yaitu untuk melakukan insert. Berfungsi untuk melakukan insert nilai praktikan ke database. Nilai sesuai dengan ID praktikan. Dan ID per modul. Oke. Sekarang kita buat function store nilai. Function store nilai ini kita ambil ID modul dari post, jadi dari formnya nanti. Nah, di sini ini kan bentuknya form, jadi ini menggunakan metode post. Untuk ID praktikannya sesuai dengan apa yang diklik ini nanti, nilai praktikannya. Jadi kita gunakan metode post, buat saja variabel ID modul, kita post yang dari formnya modul, lalu ID praktikan, ini kita gunakan get ID, ID-nya ini nanti kita ambil dari yang ada di sini, yang ada di URL. Terus nilainya itu berasal dari
form juga, jadi menggunakan post. Oke, aslab create nilai. Jadi di sini ada create nilai ini nanti di form. Kembali ke aslab model. Setelah itu kita gunakan pengujian seperti sebelumnya. Kita panggil metode yang ada di atasnya, list proses store nilai, lalu masukkan ke parameter ID modul, lalu ID praktikan, dan nilai. Jika fungsinya berhasil, maka kita header lokasinya ke index.php atau ke routing, lalu page-nya adalah aslab, aksinya adalah nilai. Lalu dengan pesan berhasil tambah data, ID, ID-nya adalah ID praktikan. Else, ketika gagal store nilai, maka kita kembalikan ke create nilai. Jadi header copy saja langsung dari atasnya. Page-nya tetap aslab, aksinya create nilai. Pesannya gagal tambah data. Oke, sekarang buat dokumentasinya di sini. Function store nilai berfungsi untuk menyimpan data nilai. Sesuai ID praktikan dari form yang telah diisi aslab pada halaman create nilai. Oke, sekarang buat lagi function satu lagi, namanya function create nilai. Function create nilai ini kita ambil dari function yang dulu di modul 2, yaitu get modul. Function get modul ya, get modul ya, ini jadi untuk mengambil data modulnya, lalu ekstrak modulnya dan arahkan ke view, jadi pakai require once. View-nya yaitu ke view aslab,
foldernya yaitu folder view, folder aslab, lalu create nilai. Jadi view aslab create nilai. Oke, buat dokumentasi. Function create nilai, fungsi untuk mengatur ke halaman input nilai. Oke, untuk model aslabnya cuma 3 function ini saja, jadi hanya function yang digunakan untuk menambahkan nilai saja. Sekarang kita tes. For export kita tes fungsinya yang proses store nilai. Oke, sekarang saya mau store nilai. Ini di bagian nilai ya. Kita lihat, select bintang from nilai. Saya mau ubah nilai praktikan yang ke 1. Jadi yang dimasukkan adalah ID modul, ID praktikan, dan nilainya. Kita lihat di sini, ID modul 1, ID praktikan 1, nilainya saya ubah menjadi 90. Dikarenakan ini nilainya sudah ada, maka ketika saya menginputkan angka baru, maka akan mengubah angka yang lama. Dikarenakan menggunakan kondisi yang SQL update. Karena fetch ASOC-nya tidak null. Kita coba 1, 90 misalnya gini. Lalu die, refresh, maka true. Sekarang coba saya komen dan saya refresh lagi, maka nilainya yang modul 1 berubah menjadi 90. Sekarang coba untuk modul 2, saya ubah menjadi 70 misalnya. Modul 2, praktikannya tetap 1, modulnya diganti, saya ubah menjadi 70 misalnya. Refresh, komen, lalu di refresh lagi. Nah, jadi 70. Coba kita lihat di database. Nah, sesuai. Oke, untuk model aslab sekian.